Baik, pada pembahasan sebelumnya, kami telah menjelaskan 10 rumus yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang kami akan membuat video mengenai bagaimana sih cara menghitung nilai rapot pada Microsoft Excel. Sebelum kalian mengetahui cara menghitungnya, nilai rapot, kalian lebih baik mengetahui bagaimana cara menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada Microsoft Excel. Baik, untuk pertama yaitu berkaitan dengan penjumlahan. Ada 2 rumus yang digunakan. Yang pertama menggunakan tanda tambah, yang kedua menggunakan sum. Di sini saya akan menjelaskan dua-duanya tetapi menggunakan tanda tambah terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sama dengan, ini buat di blok B5 tambah plus C5, lalu di enter. Nah, itu secara manual. Bagaimana jika kita menggunakan sum? Caranya yaitu sama dengan sum tutup kurung, buka kurung, ini tinggal di blok saja B5 C5, lalu enter. Nah, hasilnya tetap sama 166. Ini diturunkan saja. Nah, itu cara penjumlahan menggunakan manual maupun sum. Nah, selanjutnya pengurangan. Pengurangan yaitu sama dengan, tetap sama B5 min atau dikurang C5, lalu tekan enter. Nah, ini tinggal diturunkan saja. Selanjutnya perkalian. Nah, kalau perkalian dalam hal ini bukan menggunakan tanda silang, tetapi menggunakan tanda bintang seperti ini. Nah, ini yang digunakan dalam perkalian. Caranya yaitu sama dengan, tetap sama B5 dikali C5, enter. Nah, itu menggunakan perkalian, tinggal diturunkan saja sudah ada hasilnya. Lalu kalau pembagian itu sama dengan B5 garis miring. Ingat, kalau pembagian menggunakan garis miring per 76 itu di bagian C5. Nah, ini hasilnya, tinggal diturunkan saja. Ada lebih baiknya kalian memahami rumus ini terlebih dahulu. Jika sudah paham, maka langsung kita lakukan untuk menghitung nilai rapot. Nah, untuk menghitung nilai rapot ini ada beberapa keterangan yang sudah saya siapkan, yaitu saya letakkan di bawah. Nah, untuk nilai 85 sampai 100 itu predikannya A dengan keterangan lulus, 70 sampai 84 itu predikat B dengan keterangan lulus, dan 60 sampai 69 itu C dengan predikat lulus. Lalu 30 sampai 59 itu predikatnya D, keterangannya tidak lulus, dan 0 sampai 29 itu E, keterangannya tidak lulus. Jadi yang D dan E itu tidak lulus, sedangkan A, B, C itu lulus. Lalu ketentuan nilai rapot. Ketentuan nilai rapot yaitu nilai ulangan harian dan tugas 40%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, pada bagian ini saya akan menambahkan rata-rata menggunakan tron, karena rata-rata yang dihasilkan nanti otomatis akan menjadi koma.
Bisa komanya itu di belakang koma ada 5 angka, atau yang lainnya, atau bisa. Nah, sedangkan kalau menggunakan round itu akan dibatasi. Di sini saya akan membatasi 2 angka di belakang koma. Baik, langsung saja kita jumlahkan. Penjumlahan ini yang akan saya gunakan menggunakan sum. Jadi sama dengan sum dalam kurung di blok dari D5 sampai J5, lalu di enter. Maka hasilnya 567. Ini datanya sudah saya siapkan terlebih dahulu mengenai nilai ulangan, harian, dan tugas. Lalu hasil yang telah dijumlahkan tadi diturunkan saja, jadi tidak usah menghitung satu persatu. Nah, maka sudah ada hasilnya mengenai jumlah nilai ulangan harian dan tugas. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata. Ada 2 cara menghitung rata-rata, yaitu menggunakan pembagian atau menggunakan Avenger. Nah, average atau pembagian, nah itu untuk menggunakan rata-rata. Average itu pada video sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, jika kalian masih kesulitan dalam memahami berkaitan dengan Microsoft Excel, di video sebelumnya itu ada 10 rumus. Nah, 10 rumus itulah yang sering digunakan baik pengolahan data maupun sebagainya. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan pembagian terlebih dahulu. Cara menggunakan pembagian secara manual, yaitu untuk mengetahui rata-rata, sama dengan, ini kita blok terlebih dahulu ini, dijumlah K5, lalu kita hitung di bagian kolom ulangan harian ada tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dibagi dengan 7. Maka hasilnya akan dapat 81. Jika kita menggunakan average, saya juga agak kesulitan mengungkapkannya. Tetapi ya rumusnya average dalam kurung, ini tinggal kita blok saja, jadi tidak usah menghitung. Enter. Nah, hasilnya tetap sama 81. Lalu kita turunkan saja. Nah, selanjutnya di rata-rata. Nah, kita menggunakan round. Nah, rata-rata pasti memiliki, misalnya ini. Di belakang koma ada 6 angka. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan 2 angka di belakang koma? Tidak mungkin di rapot akan menggunakan 5 angka tersebut. Kalau kita menjumlahkan secara manual satu persatu tentu akan kesulitan. Nah, lalu bagaimana kita menggunakannya? Kita gunakan rumus round. Ini tetap 81 karena di belakang koma itu tidak ada, atau koma 000 itu tidak perlu. Nah, caranya yaitu sama dengan round buka kurung, kita gunakan yang akan kita bagi, yang akan kita ubah. Nah, itu ada di bagian L6, koma. Nah, ingat, ada beberapa Excel menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Lihat di bagian sini. Jika di sini menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma. Jika menggunakan koma saja, maka gunakan koma saja. Kita akan buat 2 angka di belakang koma, maka silahkan ketik 2 saja. Tutup kurung, enter. Nah, maka ada 2 angka di belakang koma, yaitu berubah menjadi 86. Lalu kita turunkan saja.
Nah, di bawahnya 79,714286. Nah, kita ubah menjadi 79,71. Kenapa 71? Karena ini di belakang 14 itu di bawah 5. Jadi tetap angka 1. Maka bukan 79,72, tetap 79,71. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ini, kita kan sudah mendapatkan nilai rata-rata berkaitan dengan ulangan harian dan nilai tugas. Nah, ini ada nilai UAS, UAS dan UTS. Kita lihat ketentuan jangan sampai lupa berkaitan dengan ulangan harian dan tugas itu 40%, sedangkan UTS 30% dan UAS itu 30%. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai rapot? Nah, tetapi ada beberapa sekolah itu berbeda cara penilaiannya. Ada yang 30%, 40%, itu tergantung sekolahnya. Di sini saya menggunakan 40%, 30%, 30%. Nah, caranya yaitu sama dengan kita blok di bagian nilai rapot, tetapi ada terlebih dahulu kita gunakan tanda M5 dikali, ingat penggunaan tanda kali tadi, 40%, tutup kurung, ditambah buka kurung nilai UTS dikali 30%, tutup kurung, ditambah buka kurung nilai UAS. Nilai UAS berdiri O5 dikali 30%. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, maka nilainya yaitu 85,5. Jika kalian masih memiliki keraguan, silakan gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal turunkan saja di nilai rapot ini. Nah, ingat, jika kalian akan menggunakan dua angka di belakang koma, maka silahkan gunakan rumus Ron. Di sini saya tidak akan menggunakan rumus Ron. Kalau jika kalian membutuhkan, maka gunakan. Nah, untuk predikat, ingat predikat keterangannya yaitu jangan lupa, karena ini sangat penting. 85-100 itu predikannya A, 70-84 yaitu B, 60-69 C, 30-59 D, dan 0-29 sama dengan E. Baik, kita lanjut di predikatnya. Ini untuk nilai A, B, C, D, E. Kita gunakan, nah ini rumus predikat ini ada di keterangan rumus if pada video sebelumnya. Jika kalian masih kesulitan, nanti kalian bisa buka video sebelumnya. Karena di situ juga dijelaskan secara rinci. Yaitu sama dengan if, tutup kurung, buka kurung, N, kita gunakan nilai rapotnya di bagian P5. Lebih besar sama dengan 85. 85 ini kita dapat dari ini. Koma. Kita tekan lagi P5. Kurang dari sama dengan
Ingat, ini bagian yang kedua yaitu nilai 100. Lalu tutup kurung, koma, tanda kutip A, koma, if, kita ulangi lagi, and, tetapi ingat ini, yang tadi kan A, setelah ini kita gunakan yang B. And, kurung, P5, lebih besar, sama dengan 8, yang B yaitu 70, koma, P5 lagi, kurang dari sama dengan 84, tutup kurung, koma, tanda kutip B, koma, selanjutnya yang C, jika kalian di samping kesulitan, silahkan gunakan yang di atas sini saja. Di atas sini saja. Perhatikan mouse-nya. N, P5, lebih besar, sama dengan 60, kita tekan bawahnya saja biar nanti kelihatan. Nah ini, koma, P5, kurang dari sama dengan 69, tutup kurung, koma, tanda kutip C, tutup kurung, tanda kutip lagi, koma, if, buka kurung, and, buka kurung, tekan lagi P5, lebih besar dari sama dengan, kita gunakan yang D, ini nilai yang D, 30, koma, gunakan P5, kurang dari sama dengan 59, tutup kurung, koma, tanda kutip D, tanda kutip D, koma, if, ini kita gunakan yang terakhir, kutip, tanda kurung N, kita gunakan tanda kurung lagi, P5, lebih besar sama dengan yang terakhir yaitu yang E tadi 0 sampai 29. 0, koma, P5 kurang dari sama dengan 29, tutup kurung, koma, tanda kutip D, E, karena yang terakhir E, tutup kurung,
koma, tanda kurung. Langsung kita enter. Yes. Nah, ini cukup panjang, jadi di video sebelumnya itu ada yang lebih pendek, itu menggunakan ABC. Itu jika kalian lebih belajar itu akan lebih mudah daripada kita menggunakan A sampai E. Karena ini aturan dari nilai rapot, itu kan ada A, B, C, D, E. Maka itu wajib menggunakan huruf E juga. Langsung saja kita turunkan. Nah, baik. Apakah ini benar atau tidak? Kita cek terlebih dahulu. Nilai 85,5 itu masuk kategori A, benar, nilai A. Sedangkan yang ingat ini 58,656 itu masuk di D. Lihat ini, benar. Nah, setelah kita cek, kita akan menggunakan keterangan lulus atau tidaknya. Nah, keterangan lulus atau tidaknya ini cukup mudah. Langsung saja kita buat sama dengan if dalam kurung. Ingat, sebelumnya saya perlu diperhatikan bahwa ada rumus yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik dua. Sama dengan yang digunakan dalam predikat tadi. Jika saya menggunakan koma, maka kalian ubah menjadi titik dua, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Excel kalian. Ketentuannya ada di bawahnya ini. Ini merupakan rumusnya. Maka itu perlu sangat diperhatikan. Jika Excel kalian meminta menggunakan koma, kalian menggunakan titik dua, titik koma, maka itu hasilnya tidak akan valid. Atau hasilnya bahkan tidak akan muncul. Jadi perlu diperhatikan. Baik, kita lanjut ke keterangan lulus atau tidaknya. Nah, selanjutnya setelah itu tekan saja di nilai rapot sama dengan if dalam kurung. Ini nilai rapotnya itu berada di P5. Kita gunakan keterangan lulusnya. Ini kita gunakan keterangan lulus bahwa di atas 60 itu lulus, sedangkan di bawah 60 itu tidak lulus. Maka kita gunakan yaitu lebih kecil dari 60. Koma, tanda kutip, itu artinya tidak lulus. Tanda kutip. Sedangkan di atas angka 60 itu artinya lulus. Kita langsung tulis tanda kutip lulus. Perhatikan penggunaan koma atau tanda kutip, jangan sampai kalian salah. Ingat, tanda koma, jika di Excel kalian menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma. Lalu tekan saja enter. Nah, benar. 85 itu termasuk nilai yang lulus, sedangkan kita lihat angka yang di bawah 60. Nah, jadi yang tidak lulus ada satu orang, yaitu mendapat nilai D tadi. Jadi ini semuanya benar. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung ranking? Kalau secara manual kita akan mengurutkan satu-satu. Maka kalau menggunakan ranking di Excel itu kita gunakan yaitu rumusnya sama dengan rank, gunakan kurung, lalu gunakan nilai rapot ini. Nah, nilai rapot itu berada di P5, itu tekan saja koma. Silahkan blok dari sini sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu tekan di bagian atas ini P5.
di tengah-tengah itu tekan F4 untuk mengunci. Itu akan keluar dolar. Nah, lalu di antara P sama dengan P19 ini di tengah-tengah tekan F4 juga. Lalu tekan koma sama dengan 0. Ingat 0 itu descending. Lalu enter. Nah, kita tinggal turunkan saja apakah benar. Nah, lihat nilainya. Nilai yang pertama, ranking pertama yaitu Audi, itu nilainya 88,084. Apakah ada nilai yang di atas itu? Tidak ada. Di bawahnya yaitu 86, ini masuk peringkat 2. Dan yang terakhir yaitu 15 ini yang tidak lulus tadi. Nah, jadi tentu akan cukup mudah kita menghitung nilai rapot menggunakan Excel ini. Nah, jika kalian memerlukan bantuan, silahkan bisa menghubungi kami akan membantunya. Kami juga akan menerima jasa dalam penghitungan nilai rapot ini. Maka silakan hubungi kami secara langsung. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak dan kita